Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Sehat Pasti Sukses. Ya, teman-teman, 2 minggu yang lalu saya cek lagi ini hasilnya. Oke. Karena belakangan ini saya merasa sedikit gelisah, lebar jantungnya. Jadi saya nyatakan untuk periksa kembali dokter spesialis dalam, ya. Dan hasilnya itu tetap saja sehat, karena semua itu memang sensasi yang ditimbulkan dari cemas. Cemas itu membuat asam lambung menjadi meningkat dan jantung jadi berdebar. Di saat itu saya disarankan oleh dokter untuk tidak cemas, untuk menenangkan pikiran, karena di saat itu jantung saya dalam 1 menit itu detaknya sekitar 100 kali dalam 1 menit. Jadi saya bilang kepada dokter, apakah jantung saya ini tidak apa-apa jika terus-menerus seperti itu. Jadi dokter memberitahukan kepada saya bahwasanya jantungnya seperti itu, jantungnya normal. Tapi jika keseringan seperti itu juga berbahaya bagi kesehatan jantung, karena terlalu keseringan. Karena manusia yang cemas, gelisah, atau bahkan dibilang stres, hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita tuh sedikit terganggu karena pikiran kita yang terlalu stres, terlalu cemas. Jadi dokter menyarankan untuk tidak cemas, sebisa mungkin untuk menenangkan pikiran di saat kita kacau gitu. Jadi di saat ada kabar-kabar yang tidak menyenangkan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang sedikit membebani pikiran kita, itu sebisa mungkin jangan terlalu dipikirkan begitu untuk penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Karena gimana ya, kadang orang-orang tuh tidak tahu apa yang kita alami. Orang-orang juga tidak tahu sensasi yang kita alami, yang penderita anxiety dan GERD ini. Mereka sih bilangnya sih, begitu saja kok, susah. Begitu saja kok, dipikirin terlalu berlebihan, sampai orang bilang lebay lah, begini begitu. Jadi di saat itu saya periksa, jantung saya sehat, dan saya bilang juga kepada dokter, olahraga yang baik untuk saya itu bagaimana, dok? Dokter memberitahukan kepada saya, untuk penderita cemas yang jantung berdebar, itu disarankan untuk tidak berolahraga yang terlalu ekstrim, seperti berlari kencang, seperti mengangkat beban-beban yang berat. Dan yang disarankan kepada dokter adalah olahraga yang ringan seperti berenang, jogging, lalu jalan cepat lah, seperti itu. Jadi walaupun kita penderita asam lambung tidak mempunyai sakit jantung atau riwayat jantung, atau dibilang jantungnya sehat, tapi tetap kita harus waspada terhadap olahraga-olahraga yang ekstrim yang membuat jantung bekerja lebih ekstra begitu. Karena jantung kita sudah bekerja ekstra di saat kita lagi cemas, jantung kita berdebar. Di saat itu jantung kan memompa tidak seperti biasanya, dan di saat itu juga kita kan hampir setiap hari atau bahkan setiap jam kita mengalami gelisah atau cemas. Jadi untuk mengatasi itu semua, kata dokter, ya nggak boleh cemas. Nah begitu. Tapi ya namanya juga
terkena GERD dan anxiety ya pasti ada merasakan kecemasan gitu. Jadi menurut saya untuk mengatasi itu semua, kita jangan sering-sering di rumah, jangan sering-sering melihat tentang penyakit begitu. Jadi kita harus melihatnya yang menghibur diri kita gitu. Jadi seperti kita menonton apa yang kita suka, seperti misalnya saya suka menonton anime, nah itu saya juga menonton anime di saat waktu senggang saya. Tapi di saat kita merasa cemas atau gelisah lagi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak cemas. Dan kalau bisa kita juga harus sering ngobrol dengan teman-teman, sering ngobrol lah begitu. Jadi supaya pikiran kita ini rileks kembali dan pikirannya kita tenang kembali gitu. Karena penyakit GERD dan anxiety ini yang paling besar untuk meningkatkan risiko naiknya asam lambung ke atas itu ya karena cemas itu. Sekitar 50% atau sampai 70% itu penyebabnya karena pikiran yang kacau. Dan yang 30% ini atau 40% ini penyebabnya karena makanan. Ya nanti saya akan sebutkan apa saja atau makanan apa saja yang membuat asam lambung naik di video selanjutnya ya. Di sini kita sebagai penderita anxiety atau GERD ini semaksimal mungkin lah kalau bisa jangan selalu berpikir yang macam-macam. Terkadang kan orang terkena GERD dan anxiety ini makan saja dia berpikir, oh makanan ini baik atau tidak ya menurut saya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Seharusnya apa yang kita makan saja. Selama itu tidak pedas begitu. Selama itu bukan makanan-makanan yang mengandung gas yang berlebihan, mengandung yang berlemak, terus yang pedas begitu kan. Karena di situ semua apapun itu yang membuat kita cemas dan gelisah pasti membuat asam lambung kita tuh cepat naik begitu. Jadi menurut saya dan yang saya alami, makan apapun itu jangan berpikir makannya itu membuat asam lambung itu naik begitu. Itu saran dari saya ya. Apapun yang kita makan, kita hajar kita makan, tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan dan jangan kebanyakan. Orang normal saja, orang sehat saja makan berlebihan bisa tidak enak kok di perut. Masa kita penderita GERD asam lambung mau makan yang berlebihan ya nggak mungkin. Jadi kita penderita asam lambung ini atau GERD ini makanlah makan yang sewajarnya saja, jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu berlebihan begitu. Jadi makanlah di saat kita sebelum lapar, jangan sampai menunggu lapar kali gitu baru kita makan. Itu jangan seperti itu ya, jangan dibiasakan seperti itu. Jadi jika dalam perjalanan kita tidak ada makanan, ini saran dari saya, tips dari saya untuk membeli roti kering itu yang tidak ada gulanya. Tapi jika teman-teman suka dengan yang ada gulanya, roti kering itu ya yang kotak itu ya, saya tidak tahu apa namanya, saya lupa. Nah itu dimakan untuk mengganjal perut begitu. Karena orang yang udah terkena asam lambung GERD itu tidak boleh sampai kosong perutnya, karena jika sampai kosong itu akan membuat lambung kita tergerus gitu. Jadi terluka, yang lukanya sedikit lama-lama lukanya semakin parah karena makanan yang ada di dalam perut kita itu tidak ada lagi.
tidak ada lagi yang dicerna gitu. Jadi semua itu 70% atau 60% asam lambung naik itu karena cemas berlebihan, terlalu banyak pikiran, dan yang kedua karena makanan yang selebihnya itu. Jadi yang saya tahu, asam lambung kumat itu asam lambung yang berlebihan itu karena pikiran kita yang tidak bisa kita kontrol dengan baik seperti orang yang normal. Jadi sekian tips dari saya untuk menenangkan pikiran dan membuat jantung kita tidak sering berdebar-debar, yaitu tadi jangan sering di rumah, jangan berdiam diri di rumah, dan jangan sering melihat tentang penyakit di Google. Lalu kita harus sering-sering ngobrol dengan teman-teman siapapun yang bisa buat kita tenang, kita dekati, yang kata-katanya bisa buat kita lebih rileks, kita dekati. Dan satu lagi, kalau bisa bangun itu sekitar jam-jam 5. Yang orang Islam selesai sholat subuh harus jalan kaki kurang lebih sekitar 10 menit, dan kalau bisa jalan kaki dilepas saja sendalnya dan injak-injak batu dan batu-batu kerikil tuh, jika ada batu kerikil di depan rumah atau di mana di sekitar, dipijak-pijak itu selama 10 menit biar supaya pikiran kita rileks kembali gitu. Dan insya Allah atas izin Allah semuanya pasti akan berangsur-angsur membaik begitu. Dulu saya sangat luar biasa, tidur aja tidak bisa, dari malam sampai pagi itu tidur hanya satu hari sekitar 2 jam saja selama hampir setahun itu. Dan saya sangat senang sekali jika saya bisa tidur hanya 2 jam. Saya senang sekali waktu itu karena saya tidak bisa tidur waktu itu. Waduh, rasanya setiap hari saya ingin mati waktu itu. Nggak karuan lah, asam lambung ini sangat luar biasa penyakitnya. Pikirannya dihajar, hidup tidak bisa normal. Tapi dengan cara-cara yang baik, pola hidup yang baik, insya Allah atas izin Allah sembuh. Yang satu yaitu jangan terlalu banyak pikiran, harus semangat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika video saya bermanfaat, jika video saya membuat penderita asam lambung bisa jauh lebih baik, mohon di subscribe, like, dan komen-komennya ya.